warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Negara serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi pendapatan. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Adinda Nabila Azara dengan NIM B1B1 21052. Yang kedua ada Muhammad Ridwan dengan NIM B1B1 21026. Dan saya sendiri Faiza Eka Fardani dengan NIM PMM 22000039. Agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu ada pengertian distribusi pendapatan, yang kedua pengertian redistribusi pendapatan, yang ketiga kesulitan dalam pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan, yang keempat teknik redistribusi pendapatan, dan yang terakhir pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja dan biaya sosial. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada pengertian dari distribusi pendapatan. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran dan pembagian. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerimaan pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayaran biaya-biaya. Sedangkan pendapatan menurut Samuelson merupakan penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas hak milik, dan tunjangan transfer pemerintah. Distribusi pendapatan memiliki pengertian sebagai penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Distribusi pendapatan juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha penyaluran dan pembagian hasil kerja usaha, niaga, atau uang kepada setiap anggota masyarakat. Dalam pengertian lain, distribusi pendapatan merujuk pada pemetaan di suatu wilayah dengan tujuan menurunkan tingkat kesenjangan antara warga negara agar setiap warga negara dapat mendapatkan fasilitas dan penghidupan yang layak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan atau income redistribusi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan. Yang kedua, dalam redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik atau public goods. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuatan politik. Kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pada umumnya tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya nilai tambah dalam produksi barang dan jasa. Perbedaan pendapat dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapatan dalam arti real. Faktor-faktor seperti selera, kenikmatan, atau kesenangan kerja belum diperhitungkan dalam melihat kepincangan distribusi pendapatan. Teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa teknik dalam redistribusi pendapatan yang digolongkan menjadi 3 macam, yaitu A. Transfer tunai. 1. Pajak pendapatan negatif merupakan suatu program transfer uang tunai kepada keluarga-keluarga yang berhak dengan jumlah transfer tergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Jadi semakin miskin suatu keluarga, akan semakin banyak bantuan keuangan yang diterimanya dari pemerintah. 2. Demogrant. Demogrant adalah suatu bentuk transfer tunai, di mana semua anggota dari sekelompok demografi menerima transfer yang sama. Di sini jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Jadi dengan demogrant sebesar 10.000,
per orang, maka keluarga dengan anggota 5 orang akan menerima transfer sebesar 50.000 tanpa memperhatikan tingkat pendapatannya. 3. Subsidi upah atau wage rate subsidy. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan upah neto yang diterima pekerja. Transfer ini berbentuk tambahan terhadap tingkat upah per hari, dengan tambahan yang semakin tinggi bagi pekerja yang tingkat upahnya semakin rendah. B. Transfer tunai dan transfer in nature. Guna mengadakan redistribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun secara in nature atau dalam bentuk barang. Bila transfer itu dalam bentuk tunai, maka uang tunai itu dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Pada umumnya, para ekonom berpendapat bahwa subsidi tunai lebih baik daripada subsidi in nature, karena seorang penerima subsidi akan memiliki kebebasan dalam membelanjakan transfer tunai tersebut, dan tidak demikian bila subsidi itu dalam bentuk barang tertentu. C. Program kesempatan kerja. Dalam masyarakat, ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Bagi mereka yang tidak dapat bekerja, bantuan dalam uang tunai dapat digunakan. Sedangkan bagi mereka yang dapat bekerja tetapi memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu. Selanjutnya, pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja. Negative Income Tax atau NIT. NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung kepada besarnya pendapatan keluarga. NIT mempengaruhi insentif kerja melalui dua cara, yakni income effect dan substitution effect. Dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan dari sudut substitution effect, maka NIT tersebut juga mengurangi kemauan bekerja. Sebab dengan makin tingginya pendapatan, transfer yang diterima oleh suatu keluarga akan semakin rendah. Demogrant. Secara sepintas, demogrant tidak mempengaruhi insentif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan, sehingga demogrant tidak mengurangi upah. Wage rate subsidies atau WRS. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah pasar yang ada. Semakin tinggi tingkat upah pasar, subsidi ini semakin rendah. Namun tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga tetap memperoleh WRS ini. Public Employment Program atau PEP. Program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Bagi mereka yang tergolong tidak dapat bekerja akan memperoleh bantuan dalam bentuk tunai dengan jaminan pendapat yang tinggi. Dan bagi mereka yang tergolong dapat bekerja,
akan diberikan marginal tax rate yang tidak mengurangi insentif kerja. Bagi golongan miskin yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memperoleh penghasilan yang memadai di sektor swasta, akan diberikan pekerjaan di sektor publik dengan tingkat upah yang tetap. Baik, sekian pemaparan materi mengenai distribusi pendapatan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.